Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Safitri Dayani, program studi pendidikan ekonomi semester 5 kelas B dengan MPN 12201100050. Hari ini saya ingin mempresentasikan mengenai kewirausahaan, materi risiko bisnis selama beberapa menit ke depan. Bagi teman-teman saya yang nantinya ingin bertanya, dapat disampaikan setelah pembahasan selesai. Risiko sebagai bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya dengan keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan pada saat ini. Menurut Rizky W. Griffin dan Ronald J. F. Burt, salah satu kesalahan yang terjadi pada beberapa wirausahaan adalah ketika keputusan yang diambil bukan melihat pada besarnya resiko yang akan terjadi, namun lebih melihat pada besarnya keuntungan yang akan diterima. Ini dikarenakan salah satu, manusia memiliki sifat yang ambisius untuk meraih keuntungan yang tinggi dan ingin segera meninggalkan masa kesulitan, termasuk kesulitan dari segi keuangan. Dari konteks permasalahan tersebut, terdapat manajemen risiko, desain prosedur, serta implementasi prosedur untuk mengelola suatu risiko usaha. Manajemen risiko ini merupakan usaha yang secara rasional ditujukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian dari risiko yang dihadapi. Risiko tidak cukup dihindari, tapi harus dihadapi dengan cara-cara yang dapat memperkecil kemungkinan terjadinya suatu kerugian. Risiko dapat datang setiap saat. Agar risiko tidak mengalami kegiatan, maka adanya risiko harus dikelola secara baik. Beberapa manfaat manajemen risiko. Yang pertama, perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusan, sehingga para manajer menjadi lebih berhati-hati dan selalu menempatkan ukuran-ukuran dalam beberapa keputusan. Yang kedua, mampu memberikan arahan bagi suatu perusahaan dalam melihat pengaruh-pengaruh yang mungkin timbul baik secara jangka pendek dan jangka panjang. Yang ketiga, mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari risiko dan menghindari dari pengaruh terjadinya kerugian, khususnya kerugian dari segi finansial. Yang keempat, memungkinkan perusahaan memperoleh risiko kerugian yang minimum. Dan yang terakhir, dengan adanya konsep manajemen risiko yang dirancang secara detail, maka artinya perusahaan telah membangun arah dan mekanisme secara sustainable. Untuk mengimplementasikan manajemen risiko secara komprehensif, ada beberapa tahap yang harus dilaksanakan oleh suatu perusahaan. Yang pertama, identifikasikan risiko. Pada tahap ini, pihak manajemen perusahaan melakukan tindakan berupa mengidentifikasi setiap bentuk risiko yang dialami perusahaan dalam bentuk-bentuk yang dihadapi oleh perusahaan dengan cara melihat potensi-potensi risiko yang mereka lihat. Yang kedua, mengidentifikasikan bentuk-bentuk risiko. Pada tahap ini, perusahaan mampu menemukan bentuk format risiko dalam secara detail seperti ciri-ciri risiko dan faktor-faktor timbulnya risiko tersebut. Yang ketiga, menempatkan ukuran-ukuran risiko. Pada tahap ini, pihak manajemen perusahaan menempatkan ukuran atau skala yang dipakai sesuai dengan rancangan model metodologi penelitian yang digunakan. Guna melakukan pengelolaan ini, bahwa pengukuran ukuran berdasarkan format metodologi penelitian yang digunakan dilakukan secara hati dan penuh kecermatan, karena jika salah satu tidak sesuai dengan kasus yang ditangani, maka hasil yang diperoleh dianggap tidak akurat. Yang keempat, menempatkan alternatif-alternatif. Pada tahap ini, pihak manajemen berusaha mengelola pengelolaan data dengan akibat bentuk penjabaran yang dikemukakan dan dipilar ditempatkan sebagai alternatif keputusan. Yang kelima, menganalisis setiap alternatif. Pada tahap ini, di mana alternatif tersebut dianalisis dan dikemukakan suatu bentuk pandangan serta efek yang muncul timbul dampak secara jangka panjang maupun jangka pendek
dengan tujuan diperolehnya suatu gambaran yang jelas dan tegas. Yang keenam, memutuskan satu alternatif. Pada tahap ini, alternatif yang dipaparkan dan dijelaskan dalam bentuk lisan maupun tulisan diharapkan pihak manajer perusahaan memiliki pemahaman secara mendalam. Dalam pemilihan satu alternatif sebagai solusi dalam menyelesaikan beberapa masalah, diharapkan dalam pihak manajer sudah memiliki fondasi kuat dan menegaskan pihak manajer perusahaan untuk bekerja sebagai konsep koordinator yang ada. Yang ketujuh, melaksanakan alternatif yang dipilih. Dalam hal ini, tahap yang dipilih adalah alternatif yang ditegaskan sebagai bentuk tim untuk melaksanakan manajer perusahaan dengan mengeluarkan surat keputusan dilengkapi dengan rincian biaya. Yang kedelapan, mengontrol alternatif yang dipilih. Pada tahap ini, alternatif yang dipilih dilaksanakan oleh pihak manajemen berdasarkan manajer perusahaan dengan tugas pokok melakukan mengontrol dan memaksimalkan guna menghindari timbul beberapa resiko yang tidak diinginkan. Dan yang terakhir, mengevaluasi jalan alternatif yang dipilih. Pada tahap ini, alternatif dilaksanakan dan dikontrol dilakukan maka selanjutnya pihak tim manajemen secara sistematik melaporkan kepada pihak manajer dengan tujuan perlunya evaluasi dalam alternatif yang dipilih tersebut agar pekerjaan tersebut dapat terus dilaksanakan sesuai dengan rencana. Tipe risiko. Dalam memahami tipe-tipe risiko dengan seksama yang mencakup dengan penyaluran kredit dan diberikan kepada para debitur dan risiko yang akan ditanggung oleh para debitur tersebut. Dari sudut pandang akademis, terdapat banyak jenis resiko, namun beberapa umumnya resiko hanya dikenal dua tipe, yaitu resiko murni dan resiko spekulatif. Resiko murni merupakan resiko yang hanya mengandung satu kemungkinan, yaitu kemungkinan rugi saja. Resiko murni dapat dikelompokkan dalam tiga aspek, yaitu risiko aset fisik, yang merupakan risiko yang berakibat timbulnya kerugian pada aset fisik suatu perusahaan, contohnya kebakaran, banjir, gempa, dan lain-lain. Yang kedua, risiko karyawan. Risiko ini karena apa yang dialami oleh karyawan yang bekerja di perusahaannya, contohnya kecelakaan kerja sehingga terganggu aktivitas perusahaan. Yang ketiga, risiko ilegal. Risiko ini adalah bidang kontrak yang mengecewakan atau kontrak yang tidak berjalan sesuai dengan rencana, contohnya perselisihan dengan perusahaan lain sehingga adanya persoalan seperti ganti kerugian. Tipe risiko yang kedua adalah risiko spekulatif. Risiko ini mengandung dua kemungkinan, yaitu kemungkinan untuk menguntungkan atau kemungkinan yang merugikan. Risiko ini biasanya berkaitan dengan risiko usaha ataupun bisnis. Risiko spekulatif dapat dikelompokkan menjadi 4 tipe risiko. Risiko pasar, yang merupakan risiko terjadinya dari pergerakan harga di pasar, contohnya harga saham mengalami penurunan sehingga menimbulkan kerugian. Yang kedua, risiko kredit, risiko yang terjadi karena counterparty gagal memenuhi kewajiban kepada perusahaan, contohnya timbulnya kredit macet, serta persentase piutang yang meningkat. Yang ketiga, risiko likuiditas. Risiko ini karena ketidakmampuan memenuhi kebutuhan kas, contohnya kepemilikan kas yang menurun sehingga tidak mampu membayar utang secara tepat dan menyebabkan perusahaan harus menjual aset yang dimilikinya. Dan yang keempat, risiko operasional. Risiko ini disebabkan oleh kegiatan operasional yang tidak berjalan secara lancar. Contohnya terjadinya kerusakan pada komputer, berbagai hal kemudian termasuk terkena virus. Dalam hal ini, beberapa pembahasan berbagai jenis dan kategori risiko pada kedua tipe, risiko murni maupun risiko spekulatif. Dalam mengelola risiko terdapat sebelumnya ada beberapa penyebab yang jadinya faktor-faktor terjadinya suatu kerugian atau pentingnya dalam menganalisis risiko. Dalam mengelola risiko terdapat dasar risiko yang terdapat dikelola 4 cara, yaitu memperkecil risiko. Keputusan ini memperkecil risiko dengan cara tidak memperbesar setiap keputusan yang mengandung risiko tinggi, tapi membatasi bahwa meminimalisir
guna agar risiko tersebut tidak menambah menjadi beban di luar dari kontrol pihak manajemen perusahaan. Yang kedua, mengambil alih risiko. Keputusan mengambil alih ini adalah cara risiko yang kita terima tersebut dan kita alihkan ke tempat lain, seperti dengan keputusan mengasuransikan bisnis guna menghindari terjadinya risiko yang sifatnya tidak diketahui kapanpun waktunya. Yang ketiga, mengontrol risiko. Keputusan mengontrol risiko ini cara melakukan kebijakan mengatasi terhadap timbul risiko sebelum risiko terjadi, seperti pemasangan alarm pengaman pada mobil, alarm kebakaran pada rumah, dan penempatan sapam pada siang ataupun malam hari. Dan yang keempat, pendanaan risiko. Keputusan pendanaan risiko ini mencakup dengan menyediakan sejumlah dana sebagai cadangan guna mengantisipasi timbulnya risiko di kemudian hari. Setiap perubahan terhadap nilai tukar dolar terhadap mata uang domestik di pasaran, maka kebijakan sebuah perbankan adalah harus memiliki cadangan dalam bentuk mata uang dolar sehingga jumlah perkiraan akan terjadi kenaikan dan perubahan tersebut. Beberapa alternatif untuk menghindari risiko. Untuk menghindari risiko yang timbulnya terhadap aktivitas investasi yang dilakukan, perlu dilakukan alternatif dalam mengambil keputusan. Alternatif keputusan yang diambil ini dianggap realistis dan tidak akan menimbulkan masalah nantinya. Tindakan seperti inilah yang dianggap sebagai bagian strategi investasi, bahwa berbagai keputusan strategi ini akan menghasilkan nilai yang lebih besar bagi perusahaan, di mana tindak lanjut dari keputusan strategi ini dengan melibatkan secara maksimal sumber daya yang ada untuk mengimplementasikan keputusan yang dimaksud dengan menentukan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas implementasi ini. Artinya, dalam risiko yang ditimbul merupakan bentuk dari realitas yang terjadi, yang mana risiko ini selalu saja sulit untuk dihindari, namun diusahakan terjadinya dalam suatu yang sangat minim. Dari penjelasan tersebut, saya simpulkan bahwa manajemen risiko adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur risiko, serta membentuk strategi untuk pengelolaan melalui sumber daya yang tersedia. Manajemen risiko ini bagian yang paling penting dari strategi manajemen semua wirausahaan. Proses di mana suatu organisasi yang sesuai dengan metodenya dapat menunjukkan risiko yang terjadi pada suatu aktivitas menuju keberhasilan di dalam masing-masing aktivitas dari semua aktivitas. Fokus dari manajemen ini yang baik adalah identifikasi dan cara mengatasi resikonya. Dengan ini presentasi saya tutup. Untuk pertanyaannya nanti bisa di kolom komentar, dan terima kasih atas kehadirannya. Demikian akhir presentasi saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.